Jagat dunia maya sempat dihebohkan oleh adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh seorang pilot dengan pramugari di satu maskapai yang sama. Awal mula kabar itu muncul berawal dari beredarnya bukti chattingan mesra antara sang pilot dengan pramugari yang secara langsung disebar oleh istri sahnya. Tentunya dengan adanya kasus ini, tak sedikit dari masyarakat pun langsung menyoroti keduanya, termasuk institusi penerbangan yang juga terlibat dalam kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh karyawannya. Lantas, seperti apa pihak Asosiasi Penerbangan menyikapi atensi masyarakat atas kejadian ini? Yang pertama, ini adalah ranah pribadi ya Mas, ini bukan ranah publik. Jadi kita berpikirnya ini tentunya sudah ada jalur atau mekanisme yang ditempuh oleh mereka masing-masing pihak. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pihak asosiasi kita belum mendapatkan laporan terkait hal ini Mas, dan ini tentunya sudah melalui proses yang semestinya melalui operator ataupun melalui proses yang lain. Demikian menurut saya. Sekali lagi yang saya bilang tadi, ini adalah urusan pribadi Mas, tidak ada kaitannya dengan profesi. Yang pertama itu. Yang kedua kan tentu hal seperti ini bisa terjadi di profesi yang lain juga. Ini viral karena mungkin terkena pada profesi pilot gitu. Tentunya kita nggak bisa menutup mata bahwa ini bisa terjadi di profesi yang lain, dan kita secara organisasi tidak berurusan dengan hal seperti ini. Menurut saya sih sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan, karena ini urusannya adalah urusan personal. Dari pihak organisasi, yang pertama kita belum dapat laporan terkait hal ini, dan yang kedua kita tidak berurusan dengan hal seperti ini Mas. Saya belum mendapatkan cukup data terkait hal ini. Ini adalah mungkin urusan dari pihak terkait, mungkin dengan pihak maskapai atau mungkin dengan kalau ditempuh jalur hukum itu dengan pengadilan. Tiap-tiap profesi memiliki keunggulan, kelebihan maupun kelemahan, sangat subjektif dan sangat subjektif sekali. Menurut saya seperti itu Mas. Kalau kita berbicara profesi, ini tentunya masing-masing profesi memiliki kode etik, dan masing-masing profesi juga memiliki aturan terkait hal ini. Dan untuk dampaknya secara teknis tidak ada Mas kalau sebagai seorang pilot, tapi tentunya secara psikologis mungkin ada berpengaruh terkait hal ini. Di balik viralnya skandal perselingkuhan yang dilakukan oleh pilot dengan pramugari, terdapat pula sosok yang mencuri perhatian warganet. Dan sosok yang dimaksud ialah istri sah dari sang pilot yang terlihat tegar menghadapi kenyataan pahit yang ternyata sudah dirasakannya sejak awal menikah. Curhatnya soal deritanya yang menerpanya menjadikan dirinya sebagai sosok yang paling didukung oleh para netizen yang merasa iba dengannya. Bahkan tak sedikit kerap membanding-bandingkan ia dengan sang pelakor. Jadi gini guys ceritanya, kan dulu aku tuh kenal sama Elmer tuh dari Tinder. Akhirnya kita ketemu di Tinder tuh kalau nggak salah Februari. Terus kita sampai deket banget yang kayak pacaran itu bulan April. Itu pas pacaran sebulan atau 2 bulan gitu, dia tuh pernah bilang intinya aku tuh nggak mau sama pramugari. Dia tuh juga bilang ke teman-temannya dia kalau dia itu nggak mau sama pramugari. Terus adalah suatu saat dia ngomong sama aku, dia tiba-tiba mau putusin aku, tapi dia tuh gak enak. Dia gak berani putusin aku karena dia gak enak. Dia ngomong gini, aku habis ditelepon sama mama papa, aku udah dijodohin. Aku langsung, sama siapa? Gitu kan. Dia sebutin namanya, dia bilang gini, iya aku tuh harus nikah sama orang Padang juga. Jadi aku udah dijodohin sama anaknya teman mama aku yang ada di Riau gitu. Terus sampai aku tuh nggak mau putus karena si Elmore tuh bener-bener tipe aku banget, pacar aku yang paling ganteng di antara semuanya tuh Elmore. Terus aku kayak nggak mau, aku udah dapet pasangan, aku lepas. Aku
aku tuh nggak ada akses buat komunikasi sama orang tuanya Elmar waktu itu, karena kan aku nggak dikenalin. Akhirnya di akhir tahun kita putus. Instagram aku ternyata di hide sama dia. Aku kepoin pakai akun palsu, ternyata dia lagi makan sama mantannya yang orang Jawa. Aku langsung kayak, aku langsung nangis bener-bener yang terseduh-seduh. Nah, dan ternyata dia balikan sama mantannya dia. Itu tuh mantannya orang Jawa. Terus aku langsung gini, lah si ini kan orang Jawa, kamu katanya dijodohin sama orang Padang, katanya mama papamu maunya kamu sama orang Padang. Terus jawaban Elmer gini, ya aku emang harus sama orang Padang, tapi kalau ceweknya yang ini mama papa bolehin aku. Terus akhirnya ya udahlah kita putus, tapi kita masih kayak komunikasi gitu, karena aku memang bodoh. Kalau aku tuh udah suka sama orang dan saya nggak cinta, aku tuh bodoh. Nah terus itu aku lagi deket tuh sama cowok. Cowok ini tuh sahabatku. Terus akhirnya dia deketin aku karena aku udah putus sama si Elmer kan. Nah, si Elmer tuh juga bilang kayak gini, udah kamu sama si ini aja kan, dia baik, dia perhatian, kalau misalnya kamu lagi ada apa-apa dia selalu ada gitu kan. Terus aku bilang gini, enggak, aku nggak mau, aku tuh kan maunya sama kamu. Padahal di posisi Elmer ngomong kayak gitu, aku tuh udah pacaran sama si cowok yang satunya. Nah besokannya Elmer terbang sama sahabat aku dulu di Citylink. Terus itu temen aku ngasih lihat Instagramnya pacar aku. Itu dia ngepost foto ramean tahun baruan. Itu tuh ada aku. Terus tuh diginiin sama temen aku. Iya kan si Ira tadi malam tahun baruan sama si ini. Ini dia. Fotonya aja deketan. Nah, intinya aku punya pacar lagi. Si Elmer juga balikan sama mantannya. Terus itu suatu saat aku ada masalah tahun 2019. Intinya aku ketipu ratusan juta sama temen aku sendiri. Dan aku harus ganti ratusan juta ini. Aku tuh udah stres banget. Dalam waktu kurang lebih dari sebulan aku harus ngumpulin ratusan juta buat ngeganti. Pokoknya gila deh, bener-bener kayak orang mau mati mikirin dimana nyari duit ratusan juta dalam waktu dekat. Terus akhirnya aku berdoa tuh sama Allah, bener-bener tiap hari tuh berdoa, ya Allah aku pengen cepet nikah, ya Allah berikan aku suami yang bisa membantu meringankan utang-utangku. Dar bulan depan Elmer datang, dia ngajak aku nikah. Itu tuh Elmer nggak tahu kalau aku ada masalah ratusan juta, karena aku takut kan, takutnya aku cerita dia nggak mau nerima aku karena aku bakal jadi beban di hidup dia. Karena jujur gaji pramugari kemarin tuh nggak cukup buat ngelunasin kerugian ratusan juta, karena aku udah terlanjur pinjem duit di bank buat ngelunasin si hutangnya teman aku ini. Baikan aku, bukan baik, baik sama bego emang sama sih. Terus kata Elmer gini, ya udah nggak apa-apa, nanti aku bantu untuk cicilan di banknya. Dan di situ posisinya dia juga udah putus sama mantannya guys. Dia itu putusnya bulan Juli deh kalau nggak salah. Terus dia ngajak aku nikah itu bulan Agustus atau September, pokoknya deket-deket aku ulang tahun. Terus udah kita nikah. Jadi ya udah guys, itu tuh jalan Allah guys. Kalian harus berdoa, minta jodoh sama Allah, bener-bener berdoa. Jadi kita tuh nggak ada yang tahu ya, Allah tuh bakal ngasih kita jodoh tuh lewat masalah yang gede atau jalan yang mulus. Kalau aku emang jalannya dikasih masalah yang besar dulu, baru aku dikasih jodoh.